Pernah nggak kamu mengalami hal seperti ini? Malam hari, sekitar jam 11, kamu sedang rebahan sambil scroll TikTok atau Instagram. Lalu, tiba-tiba muncul seseorang yang berkata, "Gue baru dapat 5 juta rupiah hanya dari HP." Di satu sisi, kamu ingin percaya, tapi di sisi lain, kamu juga sudah terlalu sering melihat konten flexing yang ujung-ujungnya menjual kelas atau mimpi instan. Dan sebenarnya, masalahnya bukan karena kamu kurang pintar. Masalahnya adalah sejak kecil kebanyakan dari kita diajarkan bahwa untuk menghasilkan uang, kita harus punya modal terlebih dahulu. Padahal, di era digital seperti sekarang, modal paling mahal bukan uang. Modal paling mahal adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk terus mengulang proses yang benar. Hari ini, saya ingin membongkar satu fakta yang jarang dibahas banyak orang. Di zaman sekarang, yang membuat seseorang tetap miskin bukan karena dia tidak punya uang. Yang membuatnya tetap miskin adalah karena dia tidak punya sistem. Banyak orang bekerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang malam, menghabiskan tenaga dan waktu, tetapi hasilnya tetap mentok. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki mesin yang bisa menghasilkan uang tanpa harus selalu hadir secara fisik. Dan lucunya, mesin itu sebenarnya bisa dibangun dari alat yang setiap hari sudah ada di tangan kita, HP, laptop, internet, dan kemampuan berpikir yang kita miliki. Di video ini, saya akan membagikan 3 ide bisnis digital tanpa modal yang benar-benar bisa kamu mulai dari nol. Kamu tidak perlu menjadi selebritas, tidak perlu jago coding, tidak perlu punya koneksi orang dalam. Dan saya tidak hanya akan memberikan ide mentah, saya akan menjelaskan cara memulainya, cara mendapatkan uang pertama, serta bagaimana mengubahnya menjadi bisnis yang benar-benar berjalan. Karena tujuan kita bukan sekedar semangat seminggu, tujuan kita adalah membangun sistem yang bisa bertahan lama. Dan yang menarik, setiap ide ini cocok untuk karakter yang berbeda. Ada yang cocok untuk kamu yang introvert, ada yang cocok untuk kamu yang suka komunikasi, ada juga yang cocok untuk kamu yang tidak percaya diri tampil di depan kamera, tetapi punya selera dan kemampuan mengatur sesuatu. Jadi, bukan soal ide mana yang paling keren, tetapi ide mana yang paling cocok dengan dirimu. Karena bisnis yang sesuai karakter akan jauh lebih mudah dijalankan dalam jangka panjang. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu mengubah satu kalimat dalam pikiranmu. Jangan lagi berkata, "Saya tidak punya modal." Ganti menjadi, "Saya belum punya strategi." Karena ketika strategi sudah benar, uang biasanya hanya menjadi efek samping dari proses yang dijalankan dengan konsisten. Sekarang, mari kita masuk ke ide pertama. Ide pertama ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru termasuk yang paling cepat menghasilkan uang, yaitu menjadi orang yang membantu membereskan masalah digital bisnis kecil. Di luar sana, ada banyak pemilik usaha yang sebenarnya sudah menghasilkan uang. Warung kopi ramai, toko makanan laris, jasa laundry berjalan, tetapi sistem digital mereka berantakan, chat pelanggan menumpuk, Instagram tidak aktif, katalog WhatsApp tidak rapi, Google Maps tidak diurus. Mereka punya pelanggan, tetapi mereka tidak punya waktu. Disinilah peluangmu berada. Kamu hadir bukan sebagai pekerja biasa, kamu hadir sebagai solusi. Kamu membantu mereka menjadi lebih rapi, lebih konsisten, dan lebih mudah mendapatkan pelanggan. Yang menarik, kamu tidak perlu menjadi ahli. Kamu hanya perlu lebih teratur daripada mereka. Misalnya, ada kedai kopi yang ramai tetapi Instagramnya hampir tidak pernah update. Kamu bisa menawarkan jasa pembuatan konten bulanan, foto menu, testimoni pelanggan, promo sederhana, behind the scene. Semua bisa dibuat menggunakan Canva gratis dan template yang tersedia. Tidak perlu desain tingkat tinggi, yang penting konsisten dan membantu penjualan. Kalau kamu belum punya portofolio, jangan khawatir, buat saja contoh untuk bisnis fiktif. Pilih satu niche, barbershop, laundry, kuliner pedas, atau toko kue. Buat 9 postingan feed dan beberapa desain story. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuanmu. Karena klien tidak membeli ijazah, mereka membeli bukti. Setelah itu, cari klien di lingkungan terdekat, hubungi mereka secara sopan, jangan menjual, tawarkan solusi. Saya melihat bisnis Anda cukup ramai, tetapi media sosialnya masih bisa dioptimalkan. Saya punya beberapa ide yang mungkin bisa membantu meningkatkan kehadiran online bisnis Anda.
Perhatikan bedanya. Kamu tidak meminta pekerjaan, kamu menawarkan peningkatan. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka menunggu sempurna sebelum memulai. Padahal dunia jasa tidak membayar kesempurnaan. Dunia jasa membayar kemampuan menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar nilai yang bisa kamu tawarkan. Lalu kita masuk ke ide kedua. Ide ini cocok untuk kamu yang tidak suka tampil dan tidak ingin menghabiskan waktu belajar skill teknis terlalu lama, yaitu menjadi broker digital. Sederhananya, kamu menjadi penghubung antara orang yang membutuhkan jasa dan orang yang memiliki kemampuan. Banyak orang mengira bisnis digital harus bisa coding, desain, atau editing. Padahal, kemampuan yang paling mahal justru kemampuan mendapatkan klien. Karena orang yang jago desain belum tentu bisa menjual. Orang yang jago editing belum tentu bisa closing. Disinilah peluangmu. Misalnya, ada pemilik usaha yang membutuhkan desain logo. Kamu mendapatkan klien tersebut. Kemudian kamu bekerja sama dengan freelancer yang bisa mengerjakan desain. Klien membayar 1,5 juta rupiah. Freelancer menerima 800 ribu rupiah. Sisanya menjadi keuntunganmu. Bukan karena kamu menipu, tetapi karena kamu mengelola proyek dan memberikan kemudahan bagi klien. Kunci bisnis ini adalah komunikasi dan kepercayaan. Gunakan sistem DP agar kamu tidak perlu mengeluarkan modal di awal. Dan pilih jasa yang sederhana serta cepat selesai, seperti desain media sosial, edit video, pembuatan katalog WhatsApp, atau penulisan konten. Semakin spesifik penawaranmu, semakin mudah dipercaya. Karena orang tidak mencari yang paling pintar, mereka mencari yang paling jelas. Lalu kita masuk ke ide ketiga. Menurut saya, ini adalah ide yang paling kuat untuk jangka panjang, yaitu membuat produk digital mikro. Banyak orang langsung membayangkan e-book ratusan halaman atau kursus mahal, padahal tidak harus begitu. Produk digital mikro adalah solusi kecil untuk masalah yang spesifik. Bisa berupa template, checklist, script, spreadsheet, atau format kerja yang membantu orang menghemat waktu. Dan ingat, di era digital, waktu adalah mata uang yang sangat berharga. Misalnya kamu sering membuat CV, buat template CV. Kamu sering membuat caption jualan, buat kumpulan caption siap pakai. Kamu sering menyusun anggaran, buat template pencatatan keuangan. Hal yang menurutmu biasa saja bisa sangat berharga bagi orang lain, karena apa yang mudah untukmu belum tentu mudah bagi mereka. Produk ini bisa kamu jual berkali-kali, buat sekali, jual berkali-kali. Itulah yang disebut leverage, dan leverage adalah salah satu rahasia terbesar dalam membangun kekayaan. Jangan menunggu produk sempurna, mulailah dengan versi sederhana. Harga 20-30 ribu rupiah pun tidak masalah, karena tujuan awal bukan menjadi kaya. Tujuan awal adalah mendapatkan validasi bahwa ada orang yang mau membeli solusi yang kamu buat. Dan ketika pembeli pertama datang, kamu mendapatkan dua hal, uang dan bukti bahwa idemu dibutuhkan pasar. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan satu hal. Mayoritas orang gagal bukan karena ide mereka buruk. Mereka gagal karena terlalu lama menunggu kondisi ideal. Menunggu modal, menunggu laptop baru, menunggu followers, menunggu waktu luang. Padahal dunia bisnis tidak pernah menunggu siapapun. Kamu harus mulai meskipun masih berantakan. Belajar sambil berjalan, memperbaiki sambil berkembang. Karena uang bukan hadiah bagi orang yang paling pintar. Uang adalah hadiah bagi orang yang paling konsisten melakukan hal yang orang lain malas lakukan. Jadi, jika ada satu kalimat yang harus kamu ingat dari video ini, maka kalimat itu adalah: kamu tidak miskin karena kurang uang. Kamu miskin karena belum punya sistem. Dan ketika sistem mulai dibangun, hidupmu akan mulai berubah. Perlahan tetapi pasti. Sekarang saya ingin bertanya, dari 3 ide tadi, mana yang paling ingin kamu coba? Tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar siap bertindak, bukan hanya menonton. Dan ingat, bisnis bukan tentang menjadi hebat terlebih dahulu lalu memulai. Bisnis adalah tentang memulai terlebih dahulu lalu menjadi hebat dalam prosesnya.
Jadi, setelah video ini selesai, jangan langsung lanjut scroll. Luangkan 30 menit malam ini. Ambil satu langkah kecil. Karena langkah kecil yang kamu mulai hari ini bisa menjadi mesin penghasil uang yang mengubah hidupmu 6 bulan dari sekarang. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.